Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 841 billion dollar atau naik sekitar 1,53%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.600-an, Ethereum 1.217, BNB 308, kemudian XRP 0,41, Dogecoin 0,093, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 14% guys. Top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 14,17% ke 0,093 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, will Bitcoin hit $110,000 in 2023? Three reasons to be bullish on Bitcoin now. Jadi, tentunya statement ini kemungkinan bakalan memicu kontroversi ya guys, dimana pastinya sebagian besar orang-orang sekarang masih beranggapan bahwa kita belum berada di bottom gitu ya, kita masih harus hit ke minimal 14.000, ada yang bilang ke 12.000, ada yang bilang ke 10.000, ada yang bilang ke 8.000, dan seterusnya. Sehingga ketika ada narasi yang mengatakan bahwa Bitcoin sudah bottom dan kita bakalan bull run lagi ke 110.000 dolar di tahun 2023, ini pastinya akan memicu banyak sekali kontra gitu ya. Dan tapi ini hanya untuk menambah wawasan kita gitulah ya, kita anggap sebagai info tambahan bahwa mungkin kalian masih bearish gitu ya, tapi ada beberapa alasan yang mungkin perlu kalian pertimbangkan. Walaupun saya pribadi mungkin tidak sampai se-ekstrim ini juga gitu ya, beranggapan 2023 tiba-tiba kita sampai ke 110.000 dolar, walaupun tidak ada yang tidak mungkin gitu kan, tapi ya ini adalah beberapa hal yang menurut saya juga cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama, yang bisa menyebabkan Bitcoin kembali ke dalam mode bull, salah satunya tentunya adalah juga stocks gitu ya, atau pasar saham di Amerika Serikat. Apabila nanti stocks rally gitu ya, katakanlah kita sekarang tidak akan drop lebih jauh lagi, karena kalian perhatikan ya, S&P 500 sudah selama berbulan-bulan terakhir itu terkoreksi guys. Kalau misalnya memang ini yang warna orange ini adalah yang S&P 500 ya guys, sedangkan yang biru itu adalah Bitcoin. Kalau ternyata kita memang sudah menemukan bottom untuk S&P 500 pada kali ini, dan kemudian kita akan meneruskan ke all time high yang baru mungkin di tahun 2023. Ini adalah salah satu senarionya ya guys. Kalau misalnya terjadi S&P 500 kembali menembus ke mungkin angka 5.700 sampai 6.000 dolar, maka bisa jadi Bitcoin juga akan kembali ke mode bull run. Jadi ini saya juga setuju guys, apabila stock market itu rally dan membentuk all time high baru, saya rasa Bitcoin juga at least akan mendapatkan semacam rally guys. Walaupun saya tidak bisa memastikan bahwa kita akan kembali ke all time high baru, tapi at least kita akan mendapatkan rally minimal ya ke angka 30-40 ribu guys. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama yang bisa jadi membuat Bitcoin kembali ke mode bull. Kemudian yang kedua, dari segi indikator juga kita melihat sudah banyak sekali yang menunjukkan bahwa ada potensial bullish divergence tercipta. Pertama itu dari segi OBV di situ ya. OBV ini adalah on balance volume. Kalau misalnya diperhatikan, on balance volume-nya itu sekarang sudah menunjukkan adanya bullish divergence. Tidak terkecuali juga indikator RSI di Bitcoin yang kita juga udah bahas kemarin gitu ya. Dan untuk pertama kalinya ketika kita berada di area bottom bear market, kita menemukan ada bullish divergence di weekly RSI. Sebelum-sebelumnya jika kita perhatikan, kita itu ya tidak pernah menemukan ada bullish divergence ya ketika kita menemukan bottom di bear market pada saat itu. Karena setiap kali kita di bottom bear market, kita tidak lagi membuat lower low baru guys di sini. Kita selalu membentuk higher low gitu ya. Di sini juga higher low, sehingga memang kita tidak membuat ada bullish divergence. Tapi di sini kita cenderung membuat adanya potensial bullish divergence gitu guys. Oke, jadi ini adalah beberapa poin yang bisa jadi membuat Bitcoin kembali ke mode bull di tahun 2023.
tentunya pasti akan ada yang komentar, Koko nih, ini nggak mungkin terjadi kok. Koko lihat sekarang kondisi geopolitik seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa. Kalau misalnya orang-orang mengatakan kita akan kembali ke mode bull, itu sepertinya halu gitu. Tapi saya, sekali lagi guys, tidak mau menutup kemungkinan akan segala senario yang bisa terjadi. Dan saya pribadi udah sampaikan, saya selalu siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Kenapa? Saya sudah punya exposure di market. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ke market, mau dia bottomnya sekarang kayak mau dia bottomnya nanti di 12.000, 14.000, saya sudah siap. Gitu ya. Dan lebih siap lagi kalau misalnya senario ini yang terjadi, di mana 2023 kita kembali ke mode bull run, walaupun saya mungkin tidak se-ekstrim sampai 110.000, tapi kalau sampai ke all time high pun, ya itu udah luar biasa baik gitu ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan guys. Secara mental menurut saya paling baik adalah kalian melakukan dollar cost averaging di area bottom sekitaran ini. Oke, area yang sudah sangat murah menurut saya. Walaupun tentunya probability untuk kita kembali membuat lower low baru itu ada. Tapi menurut saya pribadi, kalaupun turun tidak akan terlalu jauh lagi. Tapi ini opini saya pribadi ya guys. Sehingga kalau misalnya saya sekarang belum sempat masuk ke market, katakanlah saya nggak punya exposure sama sekali, maka ini sudah merupakan saat yang baik banget untuk saya akan start melakukan akumulasi gitu ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya saya melakukan dollar cost averaging, maka saya akan menjaga mental saya juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mendapatkan senario di mana kita kembali drop ke bawah, berarti saya anggap itu sebagai diskon, karena saya bisa beli lagi di bawah. Tapi kalau kita langsung udah temukan bottom dari sini, oke, dan kita kemudian naik, saya juga fine-fine saja. Kenapa? Karena saya sudah punya exposure di market. Oke, jadi kalian jangan sampai terlalu greedy menurut saya untuk terlalu fanatik ke salah satu senario. Kalau hoki-hokian benar planning kalian dan misalnya hit ke angka yang kalian mau dan kalian beli di sana, ya selamat. Kalian mendapatkan harga yang luar biasa baik. Misalnya kalian tunggu di 10.000 dan ternyata nyentuh ke 10.000. Ya selamat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, nah itu yang perlu kalian persiapkan gitu. Oke, saya tidak menyalahkan kalian kalau misalnya kalian mengatakan kok, tapi saya masih mau nunggu ke 12.10. Fine. Tapi kalian harus juga persiapkan kalau misalnya analisa kalian salah, apa yang kalian mau lakukan gitu. Nah, jangan sampai kalian hanya persiapkan yang sebelahnya. Yang kalau memang terjadi. Tapi kalau nggak terjadi, kalian mau ngapain gitu. Nah, itu juga harus dipersiapkan gitu ya. Supaya kalian nanti nggak jatuhnya malah FOMO gitu. Ketika misalnya market udah kembali bull run dan udah jelas-jelas nih kita akan bull run lagi, kalian baru merasa, oke, sepertinya senario saya itu salah. Dan apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya kalian telat, bisa jadi kalian FOMO di harga yang tinggi lagi gitu. Jadi itu aja yang selalu saya pesankan gitu. Kalian mau tunggu di berapapun terserah kalian, cuman kalian perlu prepare kalau misalnya plan kalian itu tidak berjalan dengan sesuai rencana, gitu ya. Yang berikutnya, Bitcoin addresses holding at least one Bitcoin close into a million. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat saya sukai guys, dimana kita melihat banyak sekali retail itu start melakukan akumulasi gitu ya, dan mempunyai sudah sekarang lebih dari 1 Bitcoin. Ini adalah jumlah alamat Bitcoin yang mempunyai balance Bitcoinnya minimal 1 Bitcoin, guys. Bisa jadi lebih dari 1 Bitcoin, dan alamatnya terus-menerus bertambah. Dan ini yang saya juga sukai. Kenapa, guys? Kalau misalnya kita melihat retail yang terus-menerus melakukan akumulasi, sehingga nanti proporsinya mungkin juga udah 20-30% dipegang oleh para retail dan sisanya oleh big player, ya at least kita mempunyai chance gitu ya untuk tidak terlalu gampang dimanipulasi oleh big player. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita sampai pegang 40-50%. Itu akan lebih bagus lagi. Sehingga kalaupun big player mau melakukan manipulasi, itu tidak akan segampang sekarang, dimana mungkin sekarang mereka yang mendominasi 70%, 80% mereka yang pegang, sisanya kita yang kecil-kecil gitu ya. Jadi ini adalah data on-chain yang sangat menarik, dan juga tentunya balance on exchanges yang dari bulan ke bulan itu terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan sekarang kita sudah mencapai ke area kurang lebih 2,3 juta Bitcoin lagi yang tersisa di exchange. Kalau kalian bandingkan dengan awal tahun 2022, itu masih kurang lebih di angka 2,8 juta guys. 2,8 juta sekarang udah sisa 2,3. Jadi kurang lebih 500.000 Bitcoin dalam kurun waktu hampir setahun. Oke, kalau misalnya ini terus kita lihat gitu ya, setahun kita kurang 500.000,
Maka ini kalau misalnya terus terjadi, ya dalam beberapa tahun ke depan stok yang berada di exchange akan sangat tipis gitu guys. Dan itu akan menyebabkan tentunya supply squeeze gitu ya, dan itu bisa membuat harga kembali bergerak naik ke atas. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, untuk yang berikutnya, ini mungkin kita bakalan bahas lain kali saja, Bitcoin Rich List gitu ya, mungkin untuk besok, karena ada sesuatu yang menarik guys, jadi stay tune untuk video besok, karena saya lagi pantau-pantau juga screening-screening apa yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan ya saya langsung pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, menariknya untuk 4-hour chart kita sepertinya bertahan dengan cukup baik di sekitaran area 16.400 di sini, guys. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga memang kita membuat ada apa di sini? Bullish divergence. Oke. Selain di time frame yang besar, di weekly kita juga melihat ada bullish divergence gitu ya. Di time frame kecil juga kita menemukan ada bullish divergence, baik di daily maupun 4-hour kalian akan menemukan adanya indikasi bullish divergence. Ini adalah tentunya sebuah indikasi yang cukup baik gitu. Kalaupun kita tidak akan mendapatkan rally dari sini gitu ya, mungkin minimal menuju ke sekitaran area 18.000. Kalaupun kita membuat satu lagi lower low baru, saya rasa kita tidak akan jatuh terlalu jauh lagi, dan bisa jadi kita akan membuat semacam pattern potensial reversal, dan dari sini kita akan kembali start untuk rally. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa indikasi gitu ya akan pelemahan momentum bearish gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau Bitcoin untuk rally lebih tinggi, sekali lagi, hal pertama yang wajib dilakukan adalah kita pakai chart yang satunya saja. Itu untuk mampu reclaim di atas area 17.000 minimal, guys. Kalau ini kita sudah mampu reclaim dan konsolidasi di atas area ini, maka next targetnya 18.000. Nah, 18.000 dolar sampai 18.500 ini akan menjadi penentu utamanya menurut saya. Sekali lagi, kalau misalnya kita mampu melihat daily candle closing di atas 18.500 lagi, oke, maka saya consider ini sebagai sebuah fake out di weekly chart, gitu ya. Dan itu adalah pertanda baik, guys. Terlebih lagi kalau misalnya weekly candle kita closing di atas area 18.500, maka sekali lagi minimal saya bisa melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 21.000, atau kalau kita tembus, kita bisa nyampe ke sekitaran area 25.000. Oke, jadi itu adalah beberapa skenario yang bisa saya lihat untuk sekarang. Jadi sebelum kita mampu reclaim di atas area ini, oke, mungkin kalian masih bisa aja gitu ya untuk cari-cari short setup setiap kali kita menyentuh ke sekitaran area resistance. Yang pertama terdekat adalah sekitaran 17.000 tentunya. Oke, ini bisa kalian manfaatkan mungkin untuk short setup. Ini secara RR harusnya juga akan lumayan baik. Oke, atau kalau udah nyampe ke sini kalian juga bisa manfaatkan untuk short setup. Kalau memang kalian nekat tetap masih mencari peluang untuk short. Kalau saya pribadi, jujur saja, saya ketika melihat sudah ada indikasi bullish divergence di berbagai time frame, saya lebih prefer sebenarnya untuk mencari peluang untuk long. Oke, longnya nanti tergantung. Kalau short term long mungkin saya mulainya dari sini gitu. Ini short term aja. Tapi kalau misalnya kita udah reclaim di atas ini bisa saya jadikan untuk peluang swing long, alias saya akan hold lebih lama. Atau skenario yang berikutnya adalah kita kembali drop dan menuju ke next area, target kita mungkin di sekitaran 14 ribuan di sekitaran sini. Dan sekali lagi, di sekitaran 14.000 ke bawah, saya sudah start juga untuk akan mencari indikasi lagi akan reversal pattern gitu ya. Syarat pertama sudah kita mulai lihat guys, yaitu adalah pelemahan momentum bearish dengan adanya indikasi bullish divergence di berbagai time frame. Nah, kalau kita drop sekali lagi, kemungkinan bullish divergence-nya ini kembali akan develop. Oke, dan kalau itu yang terjadi, maka saya akan mencari peluang dengan melihat ke time frame yang kecil, gitu ya, bukan kecil juga sih, mungkin 4-hour minimal, untuk melihat apakah ada indikasi reversal pattern di sana. Jika ada di sekitaran area di sini, maka ini saya juga jadikan peluang untuk swing long. Dan ini akan saya hold minimal ya untuk ngeretest ke sekitaran area 18.000 di sini guys. Tergantung nanti price actionnya modelnya seperti apa. Kalau misalnya modelnya cenderung korektif seperti ini, maka mungkin sebagian besarnya akan saya close di sekitaran area di sini. Tapi kalau modelnya impulsif ke atas, maka saya kemungkinan besar bakalan hold lebih long term. Dan mungkin akan take profit sedikit lah di sekitaran area di sini. Jadi itu yang ada di pikiran saya sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. Untuk sementara sekali lagi,
yang saya bisa lihat terjadi secara short term banget di Bitcoin adalah minimal kita akan kembali nge-retest ke area 17.000. Ini adalah senario yang menurut saya probability-nya paling tinggi untuk sekarang, gitu ya. Karena kita melihat untuk dolar indeks masih terus-menerus melakukan pelemahan, gitu ya. Dolar indeks di sekitaran sini. Nah, ini dia. Dolar indeks masih mengalami pelemahan, gitu ya. Untuk stock market US itu masih terlihat cukup strong. Jadi, ini sedikit banyak bisa membantu juga tentunya sentimen di kripto. Otomatis, menurut saya pribadi, untuk sentimen di minggu depan harusnya sedikit cenderung ke arah positif. Minimal kita akan nyentuh ke 17.000. Kalau ini mampu kita break dan kita closing for our candle di atas area itu, maka next targetnya akan ada di sekitaran area 18.000. Gitu ya. Jadi, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.